Satya Wira, Jala Dharma. Hidup yang dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Sultan Syahrir. Hai Sobat Koin Lamil, bersama saya Serda Paula dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Koin Lamil News Weekly. Polisi Militer Koin Lamil bekerja sama dengan Satpas Daan Mogot menggelar layanan pembuatan surat izin mengemudi, baik SIM TNI maupun SIM umum, serta bagi keluarga besar Koin Lamil. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Laut Natuna, Markas Komando Koin Lamil. Sebanyak 26 personel mendaftar untuk pembuatan SIM TNI dan 260 personel untuk SIM umum. Panglima Koin Lamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, bersama Ketua Gabungan Jala Senastri Koin Lamil, Nyonya Irna Krisno Utomo, turut hadir dan mengikuti proses uji pembuatan SIM. Komandan Polisi Militer Koin Lamil, Letkol Laut PM James Rizky, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI AL dan Polri dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan dan keteladanan prajurit. Seluruh peserta mengikuti prosedur resmi, mulai dari uji teori hingga praktik. Upacara penaikan bendera yang berlangsung hikmat digelar di lapangan Mulyono Silam. Kepala Dinas Penerangan Koin Lamil Kolonel Laut Khusus Dr. Randes Lili Supriyatna memimpin langsung jalannya upacara. Dalam amanatnya, Kadispen Koin Lamil menekankan pentingnya peran prajurit dan PNS dalam membangun citra positif TNI Angkatan Laut, khususnya melalui pemanfaatan media sosial dan ruang digital secara bijak. Ia mengajak seluruh personel Koin Lamil untuk mendukung akun resmi TNI AL dengan cara subscribe, like, komen, serta membagikan konten positif di berbagai platform digital. Panglima Koin Lamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Koin Lamil, Nyonya Irna Krisno Utomo, menghadiri acara peresmian renovasi Graha Jala Puspita yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali. Gedung representatif milik TNI Angkatan Laut ini kini hadir dengan wajah baru yang lebih modern dan fungsional. Sebagai pusat kegiatan organisasi, sosial, dan budaya, dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa renovasi ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung berbagai aktivitas pembinaan personel. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, secara resmi membuka latihan angkutan laut militer atau Latang Lamil tahun 2025 di Markas Satlin Lamil 2, Surabaya. Latihan ini digelar dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan menjadi bagian penting dari upaya pembinaan kemampuan prajurit Koin Lamil. Dalam sambutannya, Panglima Koin Lamil yang juga bertindak sebagai direktur latihan menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan pola pikir dan tindakan seluruh personel dalam menghadapi situasi darurat di wilayah NKRI. Pangkoin Lamil menegaskan melalui latihan ini diharapkan setiap personel mampu memahami serta mengaplikasikan mekanisme dan tanggung jawab secara nyata dalam operasi penanggulangan bencana. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Koin Lamil, Nyonya Irna Krisno Utomo, menghadiri dua momen penting dalam dunia pendidikan TNI AL, yang diawali upacara penutupan pendidikan dan wisuda Sarjana Taruna AAL Angkatan ke-70 dan 71 di Surabaya, diikuti oleh 433 taruna. Momen ini menandai akhir masa pendidikan dan awal pengabdian para calon perwira TNI AL. Dilanjutkan dengan penutupan pendidikan dan wisuda pasca sarjana, serta sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 2025. Kehadiran Panglima Koin Lamil dalam kedua acara ini mempertegas komitmen TNI AL dalam mencetak perwira tangguh berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Para wisudawan diharapkan mampu menjawab tantangan pertahanan maritim yang semakin kompleks, serta membawa perubahan positif demi kejayaan bangsa di laut. Akademi Angkatan Laut menggelar Parade Surya Senja di Lapangan Arafuru, Bumi Moro, Surabaya, sebagai bagian dari prosesi serah terima jabatan Penata Rama Genderang Suling Gita Jala Taruna. Upacara dipimpin oleh Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, selaku Ibu Taruna AAL, dan dihadiri oleh Panglima Koin Lamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, didampingi Nyonya Irna Krisno Utomo. Serah terima dilakukan secara simbolis dengan pelemparan stik dari Penata Rama lama kepada penggantinya, diiringi irama khas Genderang Suling sebagai simbol estafet kepemimpinan di Kors Musik Kehormatan AAL. Nyonya Vera menekankan, tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi syarat makna pembentukan karakter dan kepemimpinan taruna sejak dini.
Usai olahraga pagi rutin, Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto memberikan pengarahan penting kepada seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil di lapangan Mulyono Silam. Dalam arahannya, Kepala Staf menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk larangan keras terhadap keterlibatan dalam pinjaman online ilegal dan judi online. Ia menegaskan kedua hal tersebut dapat merusak moral dan kehormatan prajurit serta membawa dampak buruk bagi keluarga dan satuan. Tak hanya itu, Laksma Edi Haryanto juga mendorong manajemen keuangan pribadi yang sehat dan gaya hidup sederhana sebagai cerminan prajurit TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja serta memperlakukan kantor layaknya rumah sendiri. KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat, unsur yang diperbantukan Kolin Lamil, berhasil mengevakuasi korban kecelakaan laut kapal motor Maju Jaya di perairan Bangka. Kapal motor Maju Jaya yang bertolak dari Tanjung Balai Karimun dilaporkan terbalik sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. KRI Rajiman menerima informasi melalui radar dan sistem AIS setelah kapal tugboat Denny 132 meminta bantuan evakuasi. Tanpa menunda waktu, KRI Rajiman segera mengubah haluan dan melaksanakan prosedur pertolongan. Tim kesehatan diterjunkan, sementara unsur SAR melaksanakan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Komandan kapal, Kolonel Laut Pelaut Sadimin, menyatakan bahwa keberhasilan evakuasi ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam merespons situasi darurat di laut. Kapal latih Angkatan Laut Chili, CSN Esmeralda, resmi sandar di dermaga Kolin Lamil. Kedatangan kapal layar legendaris kelas Juan Sebastian Elcano ini disambut langsung oleh Kepala Staf Kolin Lamil Laksamana Pertama, TNI Edi Haryanto. Komandan kapal CSN Esmeralda, Kapten Andres Gallegos, memimpin rombongan delegasi Angkatan Laut Chili dalam kunjungan persahabatan ini. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelayaran diplomatik dan pelatihan internasional yang rutin dilakukan kapal latih kebanggaan Chili itu. Selain mempererat hubungan bilateral antara TNI AL dan Angkatan Laut Chili, momen penyambutan juga menjadi ajang pertukaran budaya dan profesionalisme antar prajurit matra laut kedua negara. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Serda Paula beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.